Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini aku mau berbagi lagi nih 10 soal FR UTBK buat kalian yang akan ujian UTBK ya. Yuk ikuti pembahasan soal UTBK ini. Karena di sini aku share soalnya itu berdasarkan laporan-laporan dari siswa-siswa yang udah ujian UTBK ya. Jadi memang soal ini dibikin sesuai dengan FR UTBK ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal ini. Tapi sebelum aku start di video pembahasan, buat kalian yang mau memberikan subscribe, like, comment, serta share silahkan ya. Karena dengan supportnya teman-teman ya, bikin video aku ini bisa direkomendasikan oleh YouTube sehingga banyak yang mengunjungi dan akhirnya video aku makin terasa ya bermanfaat juga bagi seluruh siswa-siswa yang akan mengikuti ujian UTBK. Oke, terima kasih ya buat kalian yang nanti mensupport channel aku. Semoga urusan kalian semua dipermudah dan yang mau ujian UTBK dilancarkan, semoga mendapatkan skor terbaik ya sehingga diterima di PTN favoritnya. Amin. Oke, next aku mulai ke pembahasan ya. Keep watching. Oke, di sini aku mulai soal nomor 1. Katanya biaya variabel rata-rata AVC dan biaya total rata-rata AC akan mencapai titik minimum ketika kurva biaya marginal MC titik-titik katanya kan. Oke, di sini topiknya tentang kurva biaya produksi ya. Aku gambarin dulu kurva biaya produksi. Nah, seperti ini lebih kurang di garis horizontal ini adalah Q, ini adalah si P atau harga. Oke. Kurva yang bentuknya turun dulu kemudian dia naik itu adalah MC ya, MC. Kemudian MC ini dia pertama-tama sekali dia memotong kurva yang namanya kurva AVC ya, AVC. Nah, kemudian dia baru motongin kurva si AC. Nah, AC, ini AC. Oke. AVC adalah average variable cost, sedangkan AC adalah average cost. Nah, di mana dia berpotongan? Si MC ini berpotongan dengan AVC ya, di titik terendahnya si kurva AVC. Nah, ini AVC min ya, AVC minimum. Nah, ini adalah titik terendah AC min ya, AC min. Nah, tahu ya, maksud titik terendah itu titik paling bawah ya. Ini kan kurvanya di paling bawah nih, titik paling bawah. Nah, ini juga titik paling bawah. Berarti kapan terjadi AVC dan biaya total rata-rata akan mencapai titik minimum ketika kurva biaya marginal. Nah, ketika si MC motong AVC dan AC ya. Ini MC datang dari belakang, motong kurva AVC di titik terendahnya dan motong kurva AC di titik terendahnya. Oke, jadi jawabannya adalah kita cek A berada di bawah kurva AVC dan kurva AC. Salah. B berada di atas kurva AVC dan kurva AC. Iya, salah juga ya. C memotong kurva AVC dan kurva AC. Iya, ini jawabannya ya. Ketika si kurva biaya marginal ini motong kurva AVC dan AC. Oke, jadi jawabannya Charlie C. Oke, next aku masuk soal nomor 2. Di sini katanya upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa mendatang dan menentukan strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan organisasi merupakan fungsi manajemen. Oke, ini tentang fungsi manajemen ya. Ini aku garis bawahi ya. Dia si manajer ini ya, dia mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Berarti waspada ya, kira-kira kondisi yang akan terjadi seperti apa. Nah, dia sudah menyiapkan strateginya kayak gitu ya, dan menentukan strategi yang tepat. Oke, ini jawabannya fungsi perencanaan ya, alfa ya. Dia merencanakan gimana dia merencanakan strategi, program, dan perencanaan yang harus dicapai. Oke, aku jelasin sedikit ya.
ini yang B ini, pengorganisasian ini pembagian tugas ya. Pembagian tugas. Oh ya, sedikit informasi ya buat kalian yang akan ujian UTBK. Ini soalnya masuk ya. Ada yang mengatakan ini soal seperti ini masuk ya. Aku lupa di tanggal berapanya, yang penting dia masuk fungsi manajemen katanya, kayak gitu ya. Pelaksanaan ini ya. Nah, setelah dibagi tugas ya, pengorganisasian ini kan pembagian tugas, dilaksanakan tugas-tugasnya sama sumber daya organisasi. Berarti pelaksanaan ini melaksanakan tugas ya. Nah, di sini si manajer harus menggerakkan orang-orang ya untuk mau bekerja, kayak gitu ya. Nah, pengarahan. Nah, pengarahan ini mengarahkan mengarahkan SDM perusahaan agar bekerja sesuai dengan perencanaan, kayak gitu ya. Pengawasan. Oke, pengawasan ini adalah seperti adanya evaluasi ya, evaluasi di dalam perusahaan berhasil nggak kira-kira kerja mereka, sesuai nggak dengan perencanaan yang udah dibikin oleh manajer di atasnya. Jadi jawabannya alfa. Oke, next aku masuk nomor 3. Di sini katanya pekerjaan manajer sangat beragam dan kompleks. Menurut Robert L. Katz, keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer adalah, menurut si L. Katz ini keterampilan manajer ada 3 ya, teknik, manusiawi, dan konseptual. Nah, jadi jawabannya alfa ya. 1, 2, 3 alfa. Oke, di sini aku jelasin sedikit ya. Mana tahu nanti masuk definisinya ya, ditanya, dijabarkan definisi, kemudian kalian disuruh nentukan itu keterampilan apa, kayak gitu ya. Oke, kalau keterampilan manusiawi ini berkaitan dengan memahami ya, keterampilan manajer dalam memahami ya, memahami atau memotivasi orang lain ya, memotivasi orang lain. Kalau konseptual, nah kemampuan untuk mengkoordinasi, nah mengkoordinasi ya, mengkoordinasi semua aktivitas ya. Berarti mengkoordinasi aktivitas di perusahaan ya, di perusahaan. Nah, ini kalau untuk konseptual ya, karena di perusahaan itu banyak sekali kegiatannya. Nah, gimana si manajer ini bisa mengkoordinasi, mengkoordinir ya, mengatur kayak gitu semua aktivitas itu agar bersatu padu ya, sehingga bisa menjalankan kegiatannya masing-masing, kayak gitu. Keterampilan teknik terkait praktek. Nah, ini praktek ya, praktek langsung nih di lapangan. Misalnya ya, keterampilan teknik itu contohnya keterampilan dalam membuat laporan keuangan. Nah, ini ya, membuat laporan keuangan. Nah, itu kan teknik tuh ya, teknik membuat catatan keuangan atau laporan keuangan perusahaan, kayak gitu ya. Oke, next aku masuk soal nomor 4. Nah, di sini katanya di sini katanya kurva produk marginal berpotongan dengan kurva produk rata-rata pada saat. Di sini aku gambarin dulu ya kurva produksi. Nah, ini namanya kurva produksi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini yang ke atas ini adalah output ya. Output itu hasil produksi, kemudian ini adalah inputnya. Kurva yang bentuknya seperti ini ya, dia naik, kemudian maksimum, turun lagi. Nah, itu adalah TP. TP itu adalah total produk ya, produksi total. Nah, ini aku bagi garisnya menjadi 2 bagian. Nah, aku mau gambarin kurva MP ya, MP kayak gini, dia naik dulu kemudian turun sampai mencapai titik negatif. Nah, ini MP ya. MP max di mana? MP paling tinggi. Ini MP max ya. MP max, MP itu apa? Marginal product. Kemudian si MP max ini dia kemudian kurva AP lagi ya. AP dia naik dulu, kemudian setelah si AP ini naik, kemudian si AP turun ke bawah. Nah, tapi sifat si AP ini dia nggak pernah negatif ya, dia nggak pernah negatif, nggak pernah sampai ke titik di bawah 0 ini. Nah, ini kan 0, dia nggak pernah ya, itu ciri-ciri MP ya, dia naik kemudian turun tapi nggak sampai dia ke titik negatif. Nah, itu AP. Nah, AP max di mana posisinya? AP paling tinggi. Nah, ini AP maksimum, AP paling tinggi kan di sini nih. Kapan terjadi AP max ya? Ketika si MP motong kurva AP ya. Nah, ini kan MP nih, MP naik, MP
dapat dia ke puncak, si MP-nya udah nyampe puncak, turun lagi. Setelah dia turun itu dia motongin kurva AP. Nah, itu namanya kondisi AP maksimum. Kapan AP maksimum? Ketika marginal product MP motongin kurva AP di titik terendahnya si kurva AP. Oke, jadi jawabannya apa? Kita cek ya. Produk marginal maksimum salah, produk rata-rata maksimum. Oke, AP itu produk rata-rata ya, artinya average ya, average produk. Nah, ini adalah produk rata-rata ya, produk rata-rata. Kalau MP marginal produk tambahan. Produk rata-rata maksimum. Nih, produk rata-rata maksimum, AP max. Oke, jawabannya B, bravo ya. Nah, yang C salah, produk marginal minimum, produk rata-rata minimum salah ya. Produk marginal dan produk rata-rata maksimum salah. Produk rata-rata maksimum kan di sini ketika si MP motong, nah ini MP datang dari belakang motongin kurva AP, tiba-tiba nah di titik terendah kurva, di titik tertinggi kurva AP, nah itu namanya AP maksimum ya, produk rata-rata maksimum. Oke, next aku masuk ke soal nomor selanjutnya, nomor 5 ya. Ini katanya dalam hal apakah koperasi primer dan koperasi sekunder berbeda? Oke. Koperasi primer ini adalah koperasi yang terdiri dari minimal ya. Ini terdiri dari minimal 20 anggota. Nah, perlu kalian ingat ini ya. Kalau sekunder, sekunder kan ada macam-macam ya. Kalau sekunder kan ada koperasi pusat. Nah, koperasi pusat aku singkat-singkat aja ya. Koperasi pusat, kemudian koperasi gabungan. Nah, next yang terakhir adalah koperasi induk. Kayak gitu ya, koperasi induk. Nah, kita lihatnya dari apa? Dari letaknya. Kalau pusat letaknya di kabupaten ya, kota atau kabupaten. Nah, kabupaten. Kalau gabungan letaknya di provinsi. Nah, di provinsi, ibu kota provinsi, tahu ya? Oke, kalau induk letaknya ini di pusat ya atau nasional ya. Biasanya ini terletak di ibu kota kayak gitu. Jadi, kita ngelihatnya dari mana sih perbedaannya ini? Ya dari daerahnya dong ya, dari daerah atau wilayah kerjanya kayak gitu ya. Oke, ngerti ya? Oke, jadi jawabannya Charlie C. Oke, mengerti ya? Semoga ya bisa dipahami, karena soal ini kemarin terindikasi ya masuk ya, karena memang dari laporan aku dapat ini soalnya masuk kayak gini ya, soal-soal jenis-jenis koperasi kayak gini. Oke, next aku masuk soal nomor 6. Nah, di sini katanya penyetoran sejumlah uang yang sama banyak bagi seluruh anggota koperasi dan wajib dibayar pada saat menjadi anggota. Berarti wajib dibayar saat menjadi anggota. Dibayarnya cuma 1 kali ya. Nah, ini dibayar 1 kali. Nah, itu namanya simpanan pokok ya. Dibayarnya 1 kali. Kapan? Dibayar ketika menjadi anggota aja. Kalau simpanan wajib, nah ini dia. Nah, dibayar beberapa kali ya, beberapa kali. Biasanya beberapa kalinya tuh tergantung dari kesepakatan si anggota koperasi. Ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau setiap bulan kayak gitu. Nah, itu ya. Oke, mudah ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 7. Nah, di sini katanya oke, ini mencari beban ya. Mencari beban ini mudah sebenarnya, tapi memang sih agak panjang sedikit. Salon Cantika memiliki data per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Modal, pendapatan salon, privé, modal per 31. Oke, yang ditanya beban usaha. Nah, kalau kalian ketemu rumus ini, kalian tinggal masukkan ke rumus ini ya. Nah, ini kita cari dulu ya. Cari dulu ini komponen beban usaha ini kan ada di modal akhir ya. Modal akhir. Nah, modal akhir sama dengan modal awal. Aku singkat aja, modal itu MO ya, modal awal ditambah pendapatan ya, ditambah pendapatan, kemudian dikurang beban-beban. Nah, dikurang beban-beban, dikurang privé ya. Oke ya. Oke, modal akhir ini dia, modal per 31 Desember ya. Berarti berapa tuh? 62 juta. 62 juta sama dengan modal awal ini, modal per 1 Januari 50 juta ditambah pendapatan ini dia ya, 35 juta dikurang beban. Oke, bebannya berapa? Bebannya yang ditanya dong ya.
Oke, dikurang prive. Nah, prive ini dia 4 juta ya. Oke, berarti berapa itu? 62 juta sama dengan 50 juta tambah 3. Oke, aku jabarin sedikit ya. Berarti ini 62 juta. 50 tambah 35, 85 kurang 4, 81 ya. Ini 81 juta dikurang beban. Kayak gitu ya. Oke, berarti beban sama dengan 81 juta dikurang 62 juta. Oke, berarti ini berapa? 19 juta. Oke, kayak gitu ya. Berarti jawabannya 19 juta alfa. Oke, gampang ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 8. Nah, oke, next aku masuk ke soal nomor 8. Di sini katanya pada akhir tahun 2021 komputer Nabila memiliki catatan keuangan sebagai berikut bla 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 bla, gaji sampai pendapatan biaya pengambilan servis dan nah ditanya laba ya, panjang banget ya. Laba itu rumusnya kan ini ya. Pendapatan dikurang beban-beban. Nah, kita cari yang menjadi pendapatan. Yang menjadi pendapatan servis dan pengambilan servis ya. Pengambilan servis ini kan orang bayar uang ke kita atas jasa yang kita berikan. Nah, itu kan pendapatan juga tuh. Pendapatan berapa? 32 juta. Nah, 32 juta 500 ya, 500 ribu. Nah, dikurang ditambah dulu ya. Ditambah dengan pengambilan servis 1 juta. Oke, aku singkat aja ya. Dikurang beban-beban. Nah, ini beban yang pertama ya, gaji karyawan. Nah, 17 juta. Nah, dikurang dengan gaji yang belum dibayar 2 juta ya. 2 juta dikurang dengan ini dia ya, biaya perlengkapan 3 juta. Oke, komponennya semua ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya, tuh 2 3 4 5. Oke, bener banget ya. Tinggal kita cari ini ya. Nah, laba sama dengan ini. Nah, berapa tuh? 32 juta 500 tambah 1 juta. Nah, ini 33 juta ya. 33 juta 500 ribu. Nah, ini dikurang dengan, nah ini dia total si biaya-biaya 17. Nah, kurang 17 juta kurang 2 juta kurang 3 juta. Oke. Nah, ini hasilnya adalah, nah nanti kalau kalian cari itu hasilnya 14 juta 500 ribu ya. 14 juta 500 ribu. Oke, jawabannya 14 juta 500 ribu ya. C, Charlie. Oke, kayak gitu ya. Oke, aku kira ini gampang banget ya. Kalau tahu rumusnya pendapatan dikurang beban ya, semudah membalikkan telapak tangan ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 9 ya. Nah, ini soalnya teori, semoga ya cepat kita nih. Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Robert Solow, faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, ini soalnya rentan banget ya, ada di ujian UTBK ya. Jadi kalau kalian nonton video ini dan semoga aja masuk nanti ya. Kalau masuk tentu dapat poin lebih ya. Oke, kata si Solow ya, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama adalah akumulasi modal ya, akumulasi modal, dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk, dan terakhir adalah yang terakhir adalah apa itu yang terakhir ya? Tunggu ya, yang terakhir adalah teknologi ya. Sorry, tiba-tiba lupa aku ya, karena ekonomi ini nggak hanya hitung-hitung, juga teori ya, jadi harus di luar kepala ya. Pengusaha salah, sumber daya alam enggak, sumber daya alam dan teknologi salah, teknologi dan tenaga kerja. Oke, modal dan tenaga kerja. Nah, ini yang benar adalah pertumbuhan modal ya dan tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja. Nah, kenapa tenaga kerja masuk? Karena masuk di pertumbuhan penduduk ya, modal. Nah, modal dan tenaga kerja. Oke. Nah, kenapa masuk tenaga kerja? Karena tenaga kerja itu adalah bagian dari penduduk ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi modal dan tenaga kerja adalah jawaban yang paling tepat. Oke ya. Sip. Aku masuk ke soal nomor 10. Nah, di sini katanya di sini katanya bagi Indonesia apresiasi rupiah terhadap dolar akan. Aku jelasin dulu, apresiasi itu apa, apresiasi apa, depresiasi apa.
Nah, ini kenaikan ya, kenaikan mata uang ya, mata uang rupiah. Nah, terhadap mata uang asing ya. Nah, kenaikan mata uang asing ini kan artinya uang kita itu nilainya besar daripada uang asing kayak gitu ya. Oke, kalau apresiasi itu karena nilai mata uang kita sangat besar ya di dalam negeri nilainya. Nah, maka ini akan menyebabkan harga-harga barang di dalam negeri itu turun ya. Harga barang di dalam negeri naik. Nah, ingat ya, harga barang dalam negeri, harga barang naik yang di dalam negeri ya. Nah, kalau harga barang naik, ini berarti ekspornya turun dong ya. Ekspor turun. Kenapa ekspor turun? Ya karena siapa juga yang mau beli barang dengan harga barangnya lebih tinggi kan? Kalau harga barangnya lebih tinggi, otomatis pas dijual kembali ya lebih tinggi lagi ya. Jadi ekspor kita bakalan, barang yang kita ekspor bakalan nggak terjual karena harga barangnya tinggi ya. Berarti ekspornya turun. Nah, ekspor turun. Nah, ini menyebabkan ya secara automatically ya, kalau apresiasi itu mata uang kita meningkat. Nah, mata uang asing menurun kayak gitu ya. Oke, berarti impor ini tinggi harganya, impor ya. Ekspor menurun, impor naik. Nah, kalau ekspor turun, impor naik, menyebabkan neraca, aku singkat NP ya, neraca perdagangan membaik atau memburuk. Nah, ini memburuk ya. Memburuk. Oke. Kenapa? Karena ekspornya lebih besar dari impor. Kita itu jual barang itu lebih kecil. Tadi ekspor aku bilang besar ya. Ekspor lebih kecil dari impor. Kita itu lebih banyak beli daripada jual. Makanya kan kita defisit. Nah, neraca pembayaran kita jadi memburuk. Oke, sebaliknya depresiasi. Nah, depresiasi itu penurunan ya. Penurunan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, harga barang ini karena nilai uang kita turun, jadi harga barang kita itu pada turun semua yang ada dalam negeri ya. Sehingga kalau kita mau ekspor barang ya, harga jual barangnya bisa bisa ekspor kita itu diminati karena harga barang kita murah ya. Berarti ini menyebabkan ekspor naik. Nah, automatically impornya turun ya. Impornya turun. Jadi ini menyebabkan neraca perdagangan membaik atau memburuk? Silakan dijawab. Oke, kalau ekspor naik, impor turun, ya pasti neraca perdagangan kita membaik ya. Jadi membaik ini. Nah, di soal katanya kan bagi Indonesia apresiasi rupiah terhadap dolar akan menyebabkan, berarti kasus yang pertama. Nah, apresiasi menyebabkan ekspor turun, impor meningkat. Nah, mana jawaban itu? Impor naik, ekspor turun, neraca perdagangan memburuk. Oke, jawabannya udah ketemu ya. Jadi jawabannya bravo. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi kalian ingat aja ya, apresiasi itu kenaikan mata uang ya. Kalau nilai mata uang naik berarti harga-harga barang dalam negeri itu jadi mahal ya. Kemudian kalau harga barang dalam negeri mahal, ekspor kita turun dong ya. Siapa juga yang mau beli barang mahal ya? Nggak ada juga ya. Jadi ekspor kita turun ya, barang kita nggak terjual di luar negeri, sehingga impor kita naik, neraca perdagangan kita memburuk. Nah, gitu sebaliknya ya, depresiasi ya, tinggal dibalik aja ya. Jadi ini gampang banget ya. Jadi jawabannya impor naik, ekspor turun. Kemudian neraca perdagangan memburuk. Oke, semoga dimengerti ya. Oke, itu dia video pembahasan soal FR UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya tentang topik apa atau video topik ataupun soal-soal tentang apa yang akan aku bahas ya di video selanjutnya, silakan dibikin juga di kolom komentar. Jika ada soal yang tidak dapat dipecahkan ya boleh juga di-share ke aku ya. Kalau aku bisa jawab pasti akan aku bantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel aku ya. Semoga dengan keberadaan channel ini makin membantu ya kalian dalam menjawab soal ataupun memahami materi-materi ekonomi.
Buat yang mau ujian UTBK, semoga sukses, dapat skor terbaik ya, skor maksimal, dan masuk di rankingan jurusan yang kalian pilih di kampus ya. Semoga bisa menjadi mahasiswa di kampus pilihannya, amin. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan akhiri video kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang mau memberikan subscribe ya, silahkan berikan dulu subscribe-nya. Masih bisa like, comment, serta share, boleh juga. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini selalu membantu kalian semua dalam menjawab soal ataupun materi-materi ekonomi. See you to the next video ya.